yang terdiri dari beberapa ukuran, ada ukuran 0 sampai ukuran 7 yang masing-masing ukuran masing-masing teman. Ya, jadi nanti disesuaikan dengan besar kecilnya motif. Kemudian berikutnya ini ada yang disebut dengan charting cap. Ya, jadi cara kerja charting cap ini seperti kita menggunakan stapel, cukup mudah, tinggal pencap. Ada yang terbuat dari tembaga, ada juga yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari kertas atau kardus. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk canting cap. Nah, dari alat dan bahan untuk membuat batik nanti ada proses pewarnaan. Ya, jadi malam atau lilinnya kan nanti dipanaskan, kemudian nanti dari dibatik ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini batik tulis teman-teman. Kalau nanti yang itu batik cap kan seperti kita menggunakan stapel. Baru nanti ada proses pewarnaannya. Ya, ini. Proses pewarnaan di dalam batik ini ada yang menggunakan pewarna alam, ini yang bisa kita dapatkan dari tanaman ataupun tumbuhan, bisa dari kulit batang pohonnya, bisa dari daun, kulit buah, bahkan akar. Ya, jadi sebenarnya yang ada di alam ini bisa kita fungsikan sebagai pewarna. Nah, kemudian berikutnya ini ada pewarna kimia ataupun sintetis, ya, yang nanti hasil warnanya juga berbeda. Berarti yang menggunakan warna alam itu biasanya warnanya lebih soft, jadi cenderung agak-agak pudar. Tapi kalau yang menggunakan pewarna kimia ini warnanya lebih cerah, lebih terang, jadi lebih ngejreng seperti itu. Kemudian yang di atas ini teman-teman, ini ada beberapa jenis kain. Ya, jadi sebelum jadi batik itu kan awalnya hanya sebuah kain putih yang terdiri dari beberapa jenis, mulai dari kain katun, kain sutra, dobi, vistos, dan sebagainya. Kemudian berikutnya ini ada juga beberapa jenis batik, mulai dari batik tulis, batik cap, sablon, dan printing. Nah, dua terakhir ini maaf teman-teman, ini yang sebetulnya bukan batik, tapi hanya kain tekstil yang motifnya motif batik. Ya, karena prosesnya ada yang menggunakan mesin. Jadi batik yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya bangsa Indonesia ya ini teman-teman, antara batik tulis ataupun minimal batik cap. Ya, karena prosesnya menggunakan alam atau ya. Baik, dari alat dan bahannya kemudian kita masuk ke koleksi batiknya. Nah, ini yang terakhir teman-teman, ini ada alat yang terakhir, ini yang disebut dengan jedi. Nah, jedi ini fungsinya sebagai tempat untuk ngelorot. Ngelorot itu proses pelepasan malam atau lilin dengan cara direbus di air panas atau air mendidih. Nah, kalau sekarang biasanya hanya pakai drum yang kecil-kecil itu teman-teman. Kalau dulu pakainya ini, ya, jadi nanti diatur jadi. Ya, baik, dari alat dan bahannya kita masuk ke koleksi batiknya. Nah, ini ada beberapa koleksi batik teman-teman. Jadi memang untuk museum batik Pekalongan kan itu batiknya bukan hanya dari Pekalongan saja atau bahkan di Jawa, tapi di luar Pulau Jawa pun ada teman-teman yang kita bisa lihat. Nah, ini ada yang namanya batik tiga negeri. Ya. Jadi mengapa disebut batik tiga negeri? Karena proses pewarnaannya yang diwarnai di tiga daerah ataupun tiga tempat yang berbeda. Ya, jadi ini ada warna merah, itu diwarnai di daerah Lasem ya, Rembang, kemudian berikutnya dengan warna biru di Pekalongan, dan untuk selanjutnya dengan warna coklat atau warna sogan itu berpindah ke Solo teman-teman. Jadi awalnya berpindah-pindah untuk menghasilkan satu kain batik ini. Ya, namanya batik apa tadi? Tiga negeri, ya seperti itu ya. Biar kita belajar di sini. Dan kemudian ada juga beberapa batik Pekalongan, kemudian batik Surakarta ataupun Yogyakarta yang biasanya lebih dominan dengan warna coklat. Nanti bisa kita lihat, bisa kita bandingkan di ruang yang kedua, seperti itu. Nah, ini batik Pekalongan. Nah, nama motifnya sering menyebutnya dengan motif buketan. Jadi buketan ini berasal dari kata buke, buket, itu artinya satu ikat atau satu rangkai bunga. Ya, awalnya motif tersebut itu motif pengaruh dari Eropa, Belanda. Ya, kemudian dalam perkembangannya banyak orang-orang Cina yang ada di Pekalongan itu membuat motif seperti ini teman-teman, ya buketan. Masyarakat Tionghoa sering juga menyebutnya dengan batik incim. Ya, karena dipakai oleh kaum perempuan Tionghoa yang kemudian nanti dipadukan dengan kebaya. Ya. Nah, kainnya yang seperti ini, ada yang berbentuk sarung, ada yang berbentuk kain panjang. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian nanti ada beberapa motif batik dari beberapa daerah yang lain juga teman-teman. Kemudian ini yang di tengah ada salah satu yang menjadi ikonnya dari pameran ini, ya.
Karena kemarin pada waktu bulan Agustus ya, sebagai bulan kemerdekaan kita buat satu display ini motif burung Garuda ya, sebagai simbol dari negara kita ya. Jadi ada burung Garuda dari sekelilingnya ada motif batiknya seperti itu. Kemudian berikutnya ada motif 5 pancer, ini juga ada motif wayang batik yang memang awalnya hanya untuk sarung atau kain panjang teman-teman, sekarang bisa juga dijadikan untuk interior ya, untuk hiasan dinding. Jadi memang batik ini berkembang lebih dinamis. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir ini ada batik yang menggunakan pewarna alam dan pewarna kimia. Nah, yang tadi saya sampaikan di sana, batik yang menggunakan warna alam biasanya warnanya itu lebih soft, jadi cenderung agak-agak pudar teman-teman. Tapi kalau batik yang menggunakan pewarna kimia, warna sintetis itu biasanya warnanya lebih jreng, ya. Tahu ya, lebih cerah, lebih terang. Itu perbedaannya. Kalau pewarna alam biasanya menggunakan warna-warna yang soft seperti itu. Ya. Cukup mungkin? Ya, ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ya, kita ke ruangan yang kedua. Kita kirakan kita sekitar tahun 1926 ya, sampai sekitar tahun 1920 yang pada awalnya ini merupakan sebuah kantor administrasi keuangan pabrik gula ya, wilayah Pekalongan. Kita lanjut. Ya, permisi Bu. Kita ke ruangan yang kedua. Jadi memang secara struktur bangunannya ini masih utuh teman-teman, tidak tanpa mengalami renovasi. Nah, ini kita masuk di ruang pamer yang kedua ya. Nah, untuk ruang pamer yang kedua ini mendisplay dan memamerkan ada yang namanya batik pedalaman atau Forster Landen, atau orang sering menyebutnya dengan batik keraton. Jadi batik-batik ini berasal dari daerah Surakarta dan Yogyakarta, dari daerah Solo dan Jogja. Nah, kalau kita lihat tadi yang di batik Pekalongan ataupun pesisir itu kan lebih dominan dengan warna-warna yang cerah ya, warna yang terang. Tapi kalau yang batik pedalaman, teman-teman bisa bandingkan. Ini warnanya hanya warna-warna coklat ya, atau sogan, kemudian biru tua, warna hitam ya, seperti itu ya. Ini ada beberapa motif batik teman-teman ini yang dipakai untuk acara pernikahan ya, dalam adat Jawa untuk mempelai pengantinnya. Ada yang namanya motif sidomukti, ada yang namanya motif sidonasih, sidolumbur ya. Sido itu kalau dalam bahasa Jawa apa? Iya, jadi itu artinya kehidupan yang lebih baik yang diharapkan nanti setelah menikah kehidupannya lebih baik. Seperti itu ya. Kemudian ada juga yang bisa dipakai untuk orang tua mempelai pengantin teman-teman. Namanya motif truntung. Ya, truntung atau kumaruntung itu artinya menuntun. Jadi diharapkan orang tua itu bisa menuntun anak-anaknya agar kehidupannya lebih baik seperti itu. Ya. Kemudian ada juga beberapa motif batik teman-teman ya, yang dulunya termasuk motif larangan karena artinya hanya boleh dipakai oleh raja dan keluarga. Yang mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah lihat ya, itu ada yang namanya motif parang. Ya, pernah dengar ya, motifnya sangat familiar. Jadi batik motif parang itu hanya boleh dipakai di kalangan keraton. Ada yang mengatakan bahwa parang itu seperti simbol dari senjata tajam seperti pisau panjang, itu simbol kekuatan. Ada juga yang mengatakan bahwa motif parang atau pereng ini gugusan batu karang yang ada di laut pantai selatan Jawa, itu juga simbol dari kekuatan. Jadi dengan datangnya ombak dan sebagainya, tapi masih ya, jadi tahu ya teman-teman perbedaannya antara batik pedalaman ini ya, Surakarta Yogyakarta, dan batik pesisiran seperti batik Pekalongan itu tadi. Kita lanjut ke ruang yang ketiga. Baik teman-teman, berikutnya ini kita masuk di ruang pamer yang ketiga. Nah, untuk ruang pamer yang ketiga ini mendisplay dan memamerkan ada yang namanya batik Nusantara. Nah, batik Nusantara ini batik-batik yang berasal dari daerah di luar Jawa biasanya ya, dari Pulau Sumatera bahkan sampai Papua. Nah, ini ada yang namanya batik motif bersurat. Bersurat atau bersurat artinya itu motifnya seperti huruf kaligrafi
Ya, seperti itu. Nah, ada yang bisa terbaca ataupun yang tidak. Kemudian ada juga nanti dari Kalimantan, teman-teman. Ini dengan motif gaya. Ya, kemudian yang familiar ini motif apa? Megamendung. Iya, Megamendung dari daerah Cirebon. Iya, Cirebon. Betul, seperti itu ya. Jadi motif ini simbol dari awan ya yang sedang mendung yang diharapkan akan turun hujan, yang akan memberi kesuburan keberkahan. Tapi walaupun namanya mendung pun warnanya nggak mendung, teman-teman. Ya. Jadi warnanya warna-warna yang cerah karena batik ini kan juga di daerah pesisir seperti Pekalongan, Cirebon, Lasem itu kan daerah pesisir dominan warnanya cerah. Dan ini ada batik 3 negeri yang tadi sebelum nanti kita lanjut gerbang box. Dulu ada di kompleks THR Taman Hiburan Rakyat yang sekarang dijadikan kantor pos polisi itu. Jadi hanya bangunan kecil di pojok. Kemudian pada tahun 1990 ketika ke Dinas Pariwisata ya, itu juga hanya bangunan joglo kecil, teman-teman, yang memang dirasa kurang representatif untuk dijadikan museum. Kemudian berpindah di gedung ini ya juga pernah dijadikan balai kota. Tadi kalau yang saya sampaikan kan kantor keuangannya ya pada masa pemerintahan Belanda. Ini menjadi balai kota, tempat berkantornya wali kota itu pernah di sini, teman-teman. Ya, seperti itu. Ini ya bangunan jagungnya seperti ini ya. Nah ini secara struktur bangunannya juga masih utuh, tidak banyak mengalami renovasi. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini beberapa bangunan peninggalan Belanda yang ada di sekitar kawasan ini, teman-teman. Ya. Nah, ada gereja, ada kantor pos, ya. Kemudian nanti ada kantor pembantu gubernur ini. Ini bangunan lamanya masih utuh. Ya. Termasuk ini jembatan Loji itu, teman-teman, kan itu ada 2 ya. Nah, itu yang di sebelah barat itu yang hilang. Nah, kemudian berikutnya ini waktu peresmian oleh Presiden siapa? SBY. Iya, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli 2006. Kemudian yang terakhir ini kunjungan dari UNESCO, teman-teman, mengapresiasi batik Indonesia sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Ya, jadi kita harus bangga batik milik bangsa Indonesia yang memang harus kita jaga, kita lestarikan. Ada ruang perpustakaan, nanti yang terakhir ruang workshop batiknya kalau teman-teman ingin belajar membatik nanti bisa. Oke, cukup ya? Ada pertanyaan? Ini SMA 2, jadi barangkali mau mencoba, nanti boleh nanti sama Pak Eko atau Mbak Tika ya. Cukup ya, baik, maaf saya tinggal dulu ke depan ya teman-teman ya. Terima kasih. Iya, sama-sama.